وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. Muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita hadir kembali di majelis ilmu. Semoga banyak barokah malam hari ini yang Allah maafkan, dimudahkan memahami, dimudahkan mengamalkan. Semoga Allah memudahkan kita istiqomah dalam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan terakhir kemarin selesai mengkaji tafsir surat Al-Hadid. Berikutnya adalah surat Muhammad. Bagaimana sudah disampaikan di beberapa kali pertemuan, kita mengkaji tafsirnya bukan urutan seperti di mushaf ya, tapi berdasarkan urutan turunnya surat. Jadi surat itu bukan turun dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Isra sampai Al-Asman, tapi dari Makkiyah yang dimulai dari Iqra nanti baru Madaniyah, yang ada beda pendapat yang paling akhir yang mengatakan itu ayat ketiga surat Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ada yang mengatakan itu terakhir. Ada yang mengatakan kalau surat yang paling lengkap paling akhir adalah Idza ja'a nasrullahi wal fath. Karena ketika ayat itu turun, Umar menangis, Abu Bakar menangis. Ya, seakan-akan dirasa bahwa ini adalah hari-hari perpisahan yang nanti. Ya, karena manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Baik, saya selingi malam ini tidak langsung masuk ke Muhammad, mengkaji sesuai dengan momentumnya. Ya. Ada dua uswah dalam Al-Quran. Kata uswatun hasanah untuk Nabi siapa? Dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti ini yang disebut adalah Rasulullah. Dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasul Muhammad teladan untuk kalian. Kemudian ada uswah yang kedua, qad lakum uswatun fi Ibrahim. Sungguh ada teladan untukmu dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita mau mengaji kisah keteladanan Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Itu banyak disebut di banyak surat ya. Ibrahim tentu tidak mungkin dikaji semua sisinya, tapi kita ingin mengkaji fokus pada bagaimana Ibrahim mendidik istri dan anaknya. Karena ini ternyata yang mendasar dan sering sekali terlupakan itu kewajiban kita. Ya. Bapak Ibu, kita ini ada tanggung jawab yang utama. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga dirimu dan keluargamu. Rasulullah itu setiap ayatnya kan urut, beliau dulu berdua keluarganya, baru sahabatnya kan yang dituju kawan. Bisa ada ayat begini, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yaitu Nabi itu pas ayat itu berat banget bercerita. Wa'mur ahlaka bis-sholat, dan perintahkan keluargamu sholat. Itu jelas. Itu bahkan kata Allah itu tidak menggunakan kum itu kalian. Ka itu berarti langsung Rasulullah itu. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu Muhammad untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersama satu dan sabarlah dalam rangka mengajari sholat. Allah seakan-akan sudah memberitahu bahwa pendidikan paling berat itu memastikan keluarga kita bisa
Masya Allah 6 bulan full Pak. Setiap sholat khususnya subuh, beliau tidak mampir ke rumah Ali bin Abi Thalib. Padahal Nabi itu rumahnya gandeng kan? Masjid keluar dulu, bangunkan Ali. Ya, Ali siapa? Menantu, dibangunkan. Ya Ali, ya apa tuh? Kira-kira Ali sudah bangun belum? Sudah pasti ya. Tapi kalau dibangunkan sama Nabi, itu pendidikan Pak. Dan berucap seorang ayah itu memastikan keluarga itu berarti termasuk mantu. Diperintahkan untuk diingatkan as-sholat 6 bulan. Dalam surah Tauhid disebutkan ada memang keluarga ya. Sama begitu turun jilbab, Nabi Yusuf sama Allah, ya ayuhan Nabi, ayat Nabiku, kuli aswajika, sampaikan dulu kepada istri-istrimu, ya. Dan orang lain dulu, sampaikan kepada istri-istrimu, pastikan, karena istri itu kata orang Arab itu syarikah hayat, apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia belahan jiwa, bahasa Jawa ini garwo ya Pak, sigare nyawa. Perintahnya jelas, kuli aswajika, sampaikan kepada istri-istrimu. Lalu kalau istrimu sudah belaga, nantikan anak perempuanmu, ya, anak perempuan. Nah, itu perintahnya Allah. Wanita mukminin, baru kalau keluargamu, istri, anak sudah kamu perintahkan berjilbab, baru nisa mukminin, istrinya orang beriman. Tapi para sahabat secara umum. Nah, itu kaitan dengan uswah. Jadi ada yang perlu diselaraskan bapaknya. Maka doanya bapak-bapak itu biasanya dari Ibrahim doanya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah sudah menyampaikan doa itu ulang sekali. Ternyata minta dulu. Kalau kita urutkan bunyinya dengan Rabbana, ya Allah, hab lana, anugerahkan untuk hamba min azwajina. Azwaj itu siapa? Pasangan istri kan. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kalau di dipisah-pisah dulu. Ya. Jadi kalau di model ayatnya itu kan begini. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan begitu. Ya Allah, jadikan anugerahkan untuk hamba istri yang menyejukkan mata. Ternyata Allah ngajarin sebelum minta anak soleh itu mintalah istri yang solehah. Karena sering sekali yang di rumah lebih panjang siapa? Istri suami. Yang lebih panjang di rumah biasanya istri kan. Berarti penentuan luar biasa. Maka tidak berlebihan orang Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula. Pendidik pertama itu bukan guru TK, bukan guru tahun, tetapi ibunya. Pendidik itu berarti kan yang paling utama keteladanan, bukan perintah, bukan larangan, tapi contoh. Itu yang paling di masa anak-anak kita. Itu maka menjadi penting sekali ternyata kita memastikan bahwa diri kita, keluarga kita ini kita prioritaskan untuk segalanya kebaikan bagi kita, mulai dari keluarga, keburukan kita sekat dari diri dan keluarga kita. Nah, Nabi Ibrahim apa uswahnya? Ada dua. Uswah itu apa Pak uswah? Teladan. Nah, kalau ada teladan itu dari bahasa Jawa ini contoh. Berarti kalau ada contoh bisa ditiru nggak? Ini contoh nih, tirukan bahasa Jawa. Ini contoh kamu tinggal tiru. Berarti bisa ditiru nggak keluarga Ibrahim? Harusnya bisa. Nah, jangan sampai kita ini beralasan ya kalau Nabi Ibrahim misalnya berlima dengan apa namanya keteladanan yang luar biasa, kita mengatakan ya wajar wong jenenge Nabi gitu ya. Jangan sampai gitu. Karena sering sekali diajak apik kita itu alasan nggak bisa, saya bukan Nabi. Tapi kalau kita gagal, sering sekali pakai contoh Nabi. Ya, ada orang gagal didik anak, dia akan cari kebenaran yang wajar. Saya bukan Nabi, Nabi itu gagal didik anaknya itu kan. Di CAP tidak mau,
Iya, kan nggak apa namanya sportif. Harusnya kalau setiap ada contoh pasti bisa ditiru harusnya. Mungkin kadarnya aja yang beda-beda antara kita dengan orang lain. Ya. Tapi contoh itu pasti untuk ditiru. Sudah pasti begitu. Ada contoh untuk ditiru maksudnya. Nah, apa contoh Nabi Ibrahim ini? Ini kan sudah masuk. Ini malam satu Dzulhijjah ya, Pak. Kalau berdasarkan kalender itu ya. Hari ini ada harusnya kemarin Pak itu bilang harusnya kalau kita mengacu kepada fikih kan nanti Rasulullah itu mengatakan saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Hari itu berarti kan kaitannya dengan tanggal. Kalau kaitan dengan tanggal, dia jadi pendapat tidak melulu. Jadi Arafah itu dua definisinya. Satu nama hari, dua nama tempat. Kalau nama hari berarti Arafah itu setiap tanggal 9 di bumi manapun itu berarti sedang hari Arafah. Sudah Dzulhijjah. Kalau nama tempat berarti siapapun yang jamaah haji sedang wukuf di sebuah tempat itulah berarti namanya Arafah. Karena al-hajju Arafah, intinya haji itu adalah wukuf di Arafah, pada Arafah. Jadi memang sejak dulu kala Arafah itu sudah dua definisinya. Ada yang mengatakan itu hari, ada yang mengatakan itu tempat. Jadi kalau yang mengatakan hari tidak ada kaitannya, tidak ada umum jamaah haji. Ya, tergantung yang masing-masing. Kalau hilalnya terlihat malam 1 Dzulhijjah, berarti kita besok pagi 1 Dzulhijjah. Artinya kalau hitung saja besok hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, insya Allah kita puasanya tanggal 9 Dzulhijjah hari Ahad. Hari Senin ya kan Idul Adha. Ini kalau mengacu pada Arafah nama hari. Kalau Arafah mengacu kepada padang Arafah, ya sudah nggak usah rupiah propong-propong Indonesia, Malaysia, tinggal tunggu saja. Kalau hari ini jamaah haji sedang wukuf, berarti hari ini kita puasa dan besok kita Idul Adha. Dan kalau akhirnya beda dengan Saudi, itu bukan berarti keliru karena mendefinisikannya sudah beda. Yang sama pakai kategori tempat, yang sini pakai kategori hadis. Dan Indonesia terhadap Syafi'i, maka Arafah itu mengacu pada hari bukan tempat. Itu ya beda. Tahun kemarin, tahun ini sama ya Pak? Sama ya? Tahun kemarin jelas beda. Jadi sudah orang apa namanya punya argumentasi, tidak bingung, apalagi dibuli haram kosong, Saudi sebutut malah kosong. Nah ini nek orang nggak punya argumen, ya akhirnya bingung, jujur ya akhirnya dibatalkan kan. Kalau punya argumen, kalau bingung, silahkan kamu masa karena kamu ikut Saudi yang hukummu berada Arafahmu mengikuti hukumnya Saudi. Bagi yang tidak, ya punya argumen maksudnya. Dan ini fikih tidak bisa dipaksakan satu pendapat. Karena ulama zaman dulu sudah berbeda pendapat. Tentu mereka ini mufti, ulama mustahil mutlak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ini semuanya adalah mustahil mutlak. Yang ilmunya tentu kaleng-kaleng. Apalagi saja Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis apalagi hadis yang sahih mengerti semua Imam Ahmad bin Hanbal. Kita adalah berapa? Dan jauh sisinya cuma sisi Imam mau ya Pak. Dan Imam Ahmad pun menurutnya mau, kan menurutnya nggak ada. Apal 1 hadis Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau akhirnya kita mengatakan Imam Ahmad itu keliru, dia nggak ngerti hadisnya itu bagaimana itu kawanan. Kalau itu ngomong Syafi'i itu nggak ngerti karena nggak pakai hadis Bukhari itu lebih konyol lagi. Imam Bukhari itu lahir 150 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal dunia. Bagaimana orang belum lahir disuruh mengikuti itu? Ada yang itu. Wah, hadisnya Imam Syafi'i itu nggak
Yuran itu biasa saja, ini punya dokumennya. Baik, kita mau belajar kepada Ibrahim, fokus kepada peristiwa karena Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah "Qad lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim". Teladan itu fokus Allah menyampaikan dalam ayat ini adalah teladan tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah. Karena ada ayatnya surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat itu qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa bima ta'buduna min dunillah. Bapak Ibu, dakwah yang paling berat dakwah ke siapa? Dakwah yang paling berat? Dakwah kepada keluarga. Itu yang dirasakan Nabi Ibrahim. Apalagi, mohon maaf, Ibrahim itu Nabi Ibrahim dari kan belum berdikari, Pak. Maaf ya, dakwah paling berat itu kalau kita belum mandiri. Belum mandiri itu berat. Menurut saya ini tidak berdapat dalam masalah itu. Ibu saya itu jualan rokok, rame. Yang bikin rame jualan apa? Rokok, Pak. Ya, rame itu. Saya itu berat banget karena posisi masih kuliah, butuh duit, ngandani ibu bapak, dan usaha jualan rokok. Bu itu semuanya rame nih, orang rokok kita rame. Wahnya ini urusan jenengan kalau bermata rokok apa makro ya. Tapi saya memilih rokok haram karena saya mau Muhammadiyah. Saya dulu sekolahnya di Muhammadiyah dan mengeluarkan fatwa rokok haram. Sebenarnya NU nggak apa-apa ya, NU smoking, NU merokok gitu. NU smoking ya. Ini terlepas dari dapat ya. Paling berat itu Pak. Dakwah yang paling berat itu saya lama itu dakwah tentang rokok untuk meyakinkan bahwa tidak ada rokok itu nggak mengurangi rezeki. Tapi suka orang begitu tidak bisa nih. Apalagi dari bakulan grosir itu orang tidak mau datang itu pikiran ya. Di sini boleh macam-macam ada rokok yang ada sana kemari. Orang itu inginnya satu tempat dapat semua dan belum lagi berusaha rokok ternyata gede Pak itu. Akhirnya yang saya lakukan ada setiap orang mukul apa kok aku pakai rokok itu betul nonton gitu kelas itu saya nggak sih tapi gimana gitu. Akhirnya kalau lama-lama ya begitu ya orang sewa kosong begini Pak. Akhirnya orang lama-lama mulai berkurang mulai itu nanti dikit-dikit sampai akhirnya tidak jualan rokok sampai sekarang. Yo, tokonya tetap ramai sampai sekarang. Itu yang paling berat. Dua, mau ngomong riba itu haram. Ya, itu juga berat sekali. Ya, itu kan raiswa dari orang utang. Sebagaimana kata orang, utangku semangatku. Jadi cicilan itu yang membuat apa? Semangat kerja gitu. Ya. Saya tuh paling males dulu ketika sudah ngerti hukumnya itu ya. Setiap kan dulu di kampung itu di kantor mana ya, restoran Pak. Saya paling males itu tak tinggal ya. Ada seluruh restoran itu cicilan itu Pak. Tiap hari kita ada kayak itu malamnya kita ada restoran itu. Untuk meyakinkan itu, mungkin saya dengan berkata bahwa riba dan apa ya itu mungkin yang lain. Saya meyakini kata Allah mengatakan dalam Al-Quran wahalal baik wahalal riba itu maksudnya berat sekali. Kenapa kita belum mandiri? Ya, kita bergantung masih ada kiriman orang luar, kemudian belum bisa kerja, ya belum kiriman. Ya. Akhirnya dikatakan terus kue angel tak udah kirimanmu lebih. Itu pasti Nabi Ibrahim itu di surat Maryam. Nabi Ibrahim itu masya Allah itu betul Pak. Belum mandiri ekonomi, rumah belum punya, ya, menurut orang tua masih orang tua tiba-tiba datang perintah dari Allah untuk mendakwakan bahwa semua patung buatan ayahnya itu setan. Dibuka surat Maryam ini. Mungkin beliau dengan pelan-pelan mengatakan, wa iqala Ibrahim li abihi dan tatkala Ibrahim mulai mendakwahi ayahnya, ya abadi, panggilannya mesra, baik abadku,
wala yasma'u wala yuksiru wala yugni anka syai'an. Ya, bukankah yang ayah sembah itu sesuatu yang tidak bisa mendengar? Sebenarnya nggak ayah patung ini. Bukankah dia tidak bisa melihat? Dan bukankah dia nggak pernah mengabulkan apapun yang ayah butuhkan, yang ayah minta? Masalah nggak semua kita yang minta? Masalah kan? Ayahnya tahu. Ya benar kita tahu jawab. Tidak pernah mengabulkan apapun itu. Dia bapaknya argumentasinya sudah tidak masuk. Ayahnya membantah apa, faktanya semua yang dikatakan Ibrahim benar semua. Tapi ayahnya tidak bergeming itu tetap saja bisnisnya buat patung dijual. Dan seharusnya Ibrahim bayangkan. Selesai Ibrahim, bapaknya dia patung selesai Ibrahim. Mungkin ada cuma lalunya diajar. Pada orang payu ada kemadang begitu. Ayahnya Ibrahim mengatakan, level dinaikkan, kita biasa diskusi, ayahnya tetap masih nyembah patung, level dinaikkan, ya kan berarti, wahai ayah, ya, langkah budi syaitan, ya, jangan nyembah syaitan, ya, belum berani beliau kemarin mengatakan, jangan nyembah syaitan, hanya oleh pakai logika, ya, karena pasti tidak dengar kalau disembah, nggak lihat kalau disembah, nggak bisa melakukan, kalau dinilai, ya, karena nggak ada perubahan, oleh ya, apa tidak, budi syaitan, ayah jangan nyembah syaitan. Semua sembah ayah syaitan. Ayah bapak itu marah apa? Kemudian tentu kupingnya apa? Tentu jawabannya panas ya, kering ya. Dari DPR Tuhan mengatakan dalam surat Maryam, "Arabibun anta an alihati ya Ibrahim." Apa kamu benci banget sama Tuhan ayah? Ya, lainlah tantahilah arjuman mereka. Kamu tidak bisa diam dengan kebaikan Tuhan ayah terus tak arjuman mereka. Bunuh, macam wajurni malia sudah, kalau usah tinggal di rumah ayah, pergi kamu tadi, usir pada kita. Ya, lalu kira-kira sedangkan jadi lagi Ibrahim, kalau nggak mengunak, jadi mengunak atau malah pergi. Ibrahim masalah dia jawaban Ibrahim, salamun alaihi sa'astaghfirullah rabbi innahu kana bi ayat. Baik. Saya akan pergi, semoga ayah senantiasa selamat sehat. Ya, salamun alaihi itu adalah semoga ayah selalu selamat sehat. Ya, saat berdoa saya terus akan mohon ampun ayah, mohon hidayah. Ini bukan nabi hafiyah, sungguh Tuhan mengalah dari kepada dia. Yusuf yang paling penting. Nih, jadi Ibrahim masih contoh. Ya, meskipun belum mandiri, meskipun gantung berani menyuarakan kebenaran, dan itu yang tidak gampang. Dan saya mau coba gitu, terus coba paten di pangku mati itu, aksara Jawa yang di pangku mati. Artinya orang kalau sudah kepotangan budi itu jadinya apa? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Menurut Jawa ya, jadi memang kita diajari oleh Nabi Ibrahim, makanya uswah dari beliau itu dakwah pertama paling berdua. Nah, kemudian ini episode kita cukupkan tentang dakwah ini. Kemudian Ibrahim menikah. Ujiannya datang lagi, menikah sekian lama ya, bersama-sama. Ya, beliau nggak punya keturunan, tapi doanya masih sama. Robbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan untukku anak yang soleh. Untuk apa? Tentu ya resmi ya, untuk menjadi ahli waris meneruskan dakwah itu. Karena tidak kunjung punya putra, akhirnya Hajar Sarah yang punya budak perempuan. Jadi kalau kita kisahnya dulu dikasih raja Mesir. Jadi Ibrahim itu tinggalnya di Hebron, itu mana? Hebron yang lagi bergejolak itu Palestina, Pak. Ya, jadi daerah Palestina, Syam, kalau tadi mengatakannya. Jadi Ibrahim, jadi orang Palestina itu buminya para nabi. Karena tidak punya keturunan, kemudian mereka siapa? Suaminya dan istri, Masya Allah ya, saya mengatakan ini Hajar dinikahi saja. Saya insya Allah siap. Kata Sarah kan, ini kan Ibrahim Allah takdirkan, ya tak lama Hajar kemudian hamil. Ketika hamil
Sambil ini Ibrahim Masya Allah senangnya luar biasa. Apalagi lahir anaknya laki-laki, lengkap sesuai dengan harapannya kan. Rabbi habli minas sholihin, karena ingin meneruskan dakwah dari perempuan tidak bisa, meskipun nanti masing-masing punya peran ya. Lahir laki-laki pun Ibrahim nambah senang. Ternyata ini awal apa namanya? Awal cemburu siapa? Sarah, ya Sarah cemburu. Tadi di buku Fathul Bari, jadi ada semua Fathul Bari, saya pernah lihat buku Fathul Bari secara Sahih Bukhari itu lengkap ceritakan ajar Sarah itu cemburu, ya saya cemburu kita. Terus pokoknya saya nggak mau tahu, jauhkan perempuan dan bayinya itu dari pandangan saya. Di hijrah ke sebuah tempat terpilih dengan perintah Allah, ditempatkan ini diceritakan dengan detail di ayat ke-35 surat Ibrahim ya. Di mana tempatnya itu? Di Makkah atau Makkah ya. Wa idh qala Ibrahim, setelah ditempatkan di lembah tak bertuan Makkah namanya itu, kemudian istrinya nggak ditinggali apapun ya, ditinggali apa ketika itu? Kurma satu tangkai dan air satu botol ya, botol apa ini pelangi ya, pokoknya ditinggali satu botol, nggak ada pesen, nggak ada apapun itu. Dan dalam kisah ini Masya Allah menyajikan sekali, sedih itu. Sampai Nabi Ibrahim kan tidak berani menantang wajah istrinya. Ketika istrinya bertanya, ila aina anta dhahib ya Ibrahim, kamu mau kemana wahai Ibrahim suamiku? Nah, ketika Nabi Ibrahim tidak jawab itu, sampai 3 kali kemudian Hajar bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan Anda menempatkan kami di sini? Apakah Allah yang memerintahkan? Jawab Nabi Ibrahim, qala na'am. Apa na'am? Ya. Hajar hanya komentar idan la yubayyi'una. Kalau ini perintahnya Allah, pasti kami tidak akan dipelantarkan dan disia-siakan Allah. Pulanglah ke tenda ya, Ibrahim terus melanjutkan pulang ke Palestina. Bayangkan Palestina ke 2 kilometer jaraknya. Begitu sudah nggak kelihatan dari kejauhan, nah Ibrahim mengangkat tangan dan berdoa. Ini doa mulai dari ini. Wa qala Ibrahim, dan tatkala Ibrahim berdoa, Rabbi ya Allah ij'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikan negeri tempat anakku tinggal negeri yang aman. Jadi kalau pendidikannya untuk keluarga ternyata tugas ayah itu pertama nyarikan tempat yang aman untuk keluarga kecilnya. Aman itu ya berarti aman dari gangguan manusia ya, padahal itu lembah tak bertuan. Bahkan tidak cuma tak bertuan itu, lembah tidak tumbuh satu pun tanaman apapun. Ini bisa tinggal. Ini doa pertama. Jadi minta tempat yang, minta kepada Allah tempat yang aman. Yang kedua, wajibni wabaniya an-na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anak turunku dari menyembah berhala. Jadi ternyata doa Nabi Ibrahim yang kedua adalah agar anaknya dijauhkan dari perbuatan syirik, dan itu ternyata pendidikan yang paling mendasar Pak. Memang kalau bisa kita ini pesan-pesannya urut ya, minta kepada Allah itu dijaga akhiratnya dulu ya, anak-anaknya jaga. Tadi ini meninggalkan apa? Meninggalkan di tempat yang aman, dijauhkan dari kemusyrikan ya. Kemudian beliau baru berdoa yang ketiga ya. Inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzati dari yang muharram. Ya Allah sudah aku tempatkan sebagai anakku, maksudnya Ishak, Ismail. Dan Ismail sama Ishak selisih 13 tahun ya. Jadi pas Ibrahim Ishak Ismail di sebelah itu, nah tidak lama dari peristiwa itu Allah mengutus malaikat datang ke rumah Sarah. Dikasih kabar gembira dari Sarah akan punya anak Bigulan bin Ali, punya anak yang cerdas. Jadi memang Nabi Ibrahim punya 2 putra. Yang satu
satu Ismail. Ketika ngabari Ismail, Allah mengatakan Wabasyarnahu bigulamin halim. Kabarkan kepada Ibrahim dia mau punya anak yang halim. Apa halim? Santun, kalem. Jadi memang Allah ketika menyebut Ismail itu dengan karakter santun, kalem, halim, sabar. Maka nanti Ismail itu ketika mau disembelih nggak pernah ada jawaban negatif, dia hanya mengatakan apa? Iya apa? Al-Masumah ayat kerjakan saja. Kalau itu dari Allah sabar sejuni, insya Allah ya saudara saya insya Allah sabar. Nah, itu cerdas. Lembut. Ada perkataan Ishak, Allah mengatakan kami kabarkan kepada Ibrahim dia akan punya anak yang alim. Alim itu apa? Cerdas. Maka terkenal nanti keturunan Ishak itu Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Maka semua anak dari Yakub itu namanya Bani Israel. Dan Bani Israel itu terkenal pintar cerdas, termasuk klannya Yahudi. Itu sejak dulu orang-orang yang cerdas. Ada nggak Yahudi dulu? Ada kan? Ya, cerdas. Klannya memang klan Ishak atau kalau Bibut gitu kan. Memang Allah sifatnya juga. Ada yang mengatakan kalau ulama mengkaji itu, kalau peneliti juga meneliti genetik kecerdasan itu turun dari ibu 70% ada dominasinya, ya, genetiknya. Jadi kalau putranya dengan cerdas, umur di kampus itu kemungkinan karena ibunya cerdas. Kemungkinan Pak ya, kalau yang penelitian dulu kan soal angka kan bisa saja mengumumkan wahyu, wahyu nggak boleh keliru, kalau penelitian boleh keliru kan? Boleh. Tapi jadi kecerdasan itu faktor genetik dari wanita. Ada karakter itu dominan dari laki-laki. Ya. Jadi kalau panjenengan di pernungkaran putranya kalem itu mesti jenengan orang yang kalem. Ya. Sampai dipikir-pikir anak kok ngamukan, emosian itu kemungkinan bapaknya kalau emosian, kemungkinan. Itu aja pikir-pikir untuk anakku kamu mana? Saya orang mesti kuat baku kan gitu. Itu kemungkinan besarnya karena karakter itu turun dari bapak. Nek cerdas dulu dari ibunya. Ibrahim itu jelas sekali. Ya. Allahul Halim kata Allah. Sungguh indah Ibrahim karena Allah Halim. Sungguh Ibrahim sosok yang sangat lembut hatinya. Berarti Ibrahim itu kayak Rasulullah. Ditawari oleh Allah, Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Musyrik itu kalau dianggap oleh Allah. Jangan tapi Ibrahim. Jangan di sini. Ya. Faman tabi'ani fa'innahu minni, yang manut sama dakwahku dia berbagian dari pengikutku yang setia. Wa man asani, siapa yang membangkang kepadaku fa'innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun ya Allah, lagi Maha Penyayang. Itu adikmu fa'innahu minni. Kalau engkau mau mengadab mereka, silahkan mau mereka hamba-hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka yang musyrik itu, diberi panjang umur mungkin bisa taubat. Tapi nanti ghafurur memang engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh Nabi itu ditawari, piye angel-angel gitu, dinikahi ya Allah. Lantas dari awal arti bila mereka sudah ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir hidup di muka bumi. Itu Nabi itu. Salah nggak? Kita hari ini angel-angel umat ini. Ya, terus angel-angel mentok itu 990 tahun didakwahi nggak berubah. Ditawari tapi gimana? Doa lah tapi kan diminta. Doanya apa? Bukan satu Rabbi latar al-adil dan kafir. Ya Allah jangan sisakan satu orang kafir hidup di muka bumi. Termasuk anak-anaknya. Mereka ini kalau gede nanti jadi seperti orang tua. Wajib kafar pembangkang melawan syariat-syariatnya Allah. Hancurkan mereka semua. Maka karena doanya minta semua kafir mati, termasuk Nuh dengan istrinya yang kafir, kan Anda itu sudah pasti mati. Kenapa? Karena doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh jangan sisakan satupun kafir hidup di muka bumi. Karena Anda kafir yang tidak mau ikut syariat. Ayahnya. Itu Nabi Nuh. Jadi sama saja
nabi-nabi itu diberi oleh Allah. Tapi Nabi Ibrahim memilih mohon diadab itu umatmu ya Allah ya. Tapi kalau dia mulai dengan panjenengan itu mana berkebun ya. Allah jadi bingung nggak? Enggak. Itu menunjukkan bahwa Ibrahim itu lembut berjalan kepada Allah. Karena lembutnya Ibrahim itu turun kepada siapa? Ismail bin Halim. Kami kabarkan Ibrahim punya anak yang lembut, kalem sama bapaknya. Jadi memang kita ini Pak harus merubah karakter yang tidak baik kalau kita ingin turun ke siapa? Anak kita. Bisa nggak dirubah karakter? Dan saya mau coba loh Pak. Watuk kena ditambahi, watak orang kena ditambahi. Tidak benar, benar nggak? Ada orang berikutnya watuk berarti oke. Apotek 24 jam itu watuk, apotek mata. Nah ini keliru yang dapat ini pasti. Rasulullah sudah bersabda, Innama uistu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang kenceng boleh gunakan untuk hal yang baik, bila Islam, ya, amar ma'ruf nahi munkar, bukan malah galak sama anaknya, udah kemungkaran berlawan ya. Kalau bojone pelakon ya, sedang preman sudah studi nangis. Itu kan keliru, itu berarti bukan pada tempatnya. Nah, bisa dirubah berarti anak bisa. Tapi kalau kita mau anak-anak kita lembut, ya kita yang menahan emosi. Kalau kita ingin anak-anak kita bijak, ya kita juga bijak dalam bersifat. Karena sifat itu turun dari ayat, berdasar dari genetik tidak ya. Jadi pokok namanya penelitian memang bisa berubah-ubah, tapi saya baca di beberapa jurnal begitu. Aku balik tadi, maka Ibrahim kemudian yang ketiga berdoa, ya Allah, saya tempatkan sebagian anakku, maksudnya siapa? Ismail. Biwadin di sebuah tempat bayi di sana yang tidak tumbuh tanaman satupun. Itu tempat tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman. Indah baitika muharrami, di sisi rumahmu yang suci. Ini inspirasinya adalah para ulama tafsir. Inspirasinya adalah orang tua itu mencarikan lingkungan yang baik untuk anak dan istrinya. Dan salah satu lingkungan yang baik adalah dekat rumah Allah. Rumah Allah itu mana? Masjid. Ini kritikanya berarti kalau kita ada pilihan bisa milih tempat tinggal kita, maka pilihlah yang dekat dengan masjid. Karena itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Indah baitika muharramnya Allah, sudah tempatnya dekat masjid. Ya, dekat masjid. Jelas sekali kan, tempat yang paling disukai Allah di mana? Allah Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajidlah. Tempat yang paling disukai Allah di dunia ini adalah masjid. Dengan masuk masjid sudah berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukalah pintu rahmatmu untukku. Jadi memang masuk masjid itu sudah rahmat. Dan masjid itu di mana-mana bikin adem nggak? Adem nggak harusnya? Jangan masuk masjid malah ngomong semua emosi dan keliru lagi. Yang itu masjidnya ngomongnya ya. Masuk masjid malah orang tambah mundur, malah tambah musuh gitu. Ada orang masuk masjid malah adu gitu lah, itu salah orang. Ya harusnya masjid itu tempat rahmat yang Allah turun semuanya. Ya, ini kan begitu doa kita kan, Allah tahli, Allah rahmati masuk masjid. Harusnya sumber cahaya kan begitu Pak. Wa abghadul bila ilallahi aswatuha, dan tempat di muka bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ya. Itu artinya bukan mau pasar kelek, bukan. Ada mau pasar yang dibenci sama Allah di surat Nur setelah Allah mengingatkan cahaya. Maka Nabi bersabda, as-sholatul nur, sholat itu cahaya. Karena cahaya itu nanti yang menyinari. Maka benar Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu yang menjadikan Allah menjauhkan
menjauhkan seseorang dari perbuatan fahsya. Fahsya itu maksiat yang karena syahwat, Pak. Zina, selingkuh, main perempuan, pokoknya mudah-mudahan kena kata syahwat, namanya fahsya. Munkar itu semua dosa, korupsi, judi, mengganggu riba, apapun itu fahsya dan munkar. Itu ternyata pakai sholat. Nah, Allah bicara masalah cahaya, ayat berikutnya bicara masalah orang hebat. Siapa kata Allah? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Orang hebat itu yang bisnisnya tijarat, jual belinya kan? Berarti yang jual beli di mana? Di pasar. Yang jual belinya tidak melalaikan dia dari mengingat Allah. Jadi karena dia punya cahaya, karena dia rajin sholat, dapat cahaya di bawah pasar. Ayo di pasar itu disebut markasnya setan. Kenapa? Di situ masya Allah kemaksiatan ada kalau hati-hati. Ya, ada yang curang ketika timbang. Hati-hati Bapak Ibu kalau kita jual dan pakai timbangan, ya, karena potensinya sangat besar masalah. Sampai Nabi Syuaib diutus Allah terkenal untuk membiarkan praktek curang dalam menimbang. Wailul lil mutaffifin. Ini jadinya dodolan sembako, artinya timbangan Pak itu. Yang paling ada itu timbangan blok. Ya. Di sini 10 terlalu anget, ya. Di sisi kurang karena sedih pedel itu Pak. Beras gampang, mengurangi panas. Tapi tidak juga. Anget terus ya mungkin. Kecuali dengan yang sedekah Pak. Anget terus ya, sedekah yang kemudian. Nah, paling aman begitu kalau timbangan ya kita ngalah daripada kita terus kurang sidik. Timbangan tidak boleh. Itu contoh. Ada orang hebat siapa? Bisnis yang ingat Allah. Itu kenapa? Berkah dari sholat. Kita dipastikan Pak, yang sering di pasar itu banyak-banyak membeli cahaya. Dari mana membelinya? Dari masjid. Tidak untuk kemungkinan pasar itu hanya lebih luas, bukan pasar sampangan, pasar cuma pasar itu yang kantor jenengan, karena pasar itu tempat mencari. Nah, laut juga jadi pasar juga jadi. Nah, orang kalau masuk dapat di kantor dapat amanah, apalagi dapat pengurusan hari ini banyak sekali kesempatan mungkin harga, ya, kemudian rekening cek kosong dan lain sebagainya, ya, kontak kosong dan sebagainya. Itu kalau potensinya ada itu, insya Allah kalau cahayanya Allah cukupkan dan diambil dari masjid, ya, dimanapun kita tinggal itu dibimbing oleh Allah SWT. Bahkan puncaknya itu nanti bukan cuma kita yang jaga, anak turun kita. Nah, kenapa Nabi Ibrahim kita menempatkan anaknya di samping masjid? Jelas tujuannya, ayat berikutnya, ayat lanjutannya, maaf, ayat 37. Indah baitika muharrami rabbana liyuqimu sholat. Anak istri itu tak dekatkan masjid itu agar senantiasa jaga apa? Sholatnya. Ya. Memang ada orang-orang yang imannya tebal itu bilang, Pak, rumah dekat masjid sama jauh masjid pilih mana? Jauh masjid tak, pahalanya makin banyak. Bagus top mana yang menurut saya. Anak sedang gara-gara ini sedikit. Ya, anak saya pilih sejak masjid Pak. Mana yang nggak betul kayak gede masalah kita ini. Nah, begitu kita apa namanya, alhamdulillah saya dari jendela kamar mutal 10 menit sebelum anda itu masjid Candi Lama itu selalu berantar banget. Mesti jam berapa pun itu 10 menit sebelum anda masjid dalam mutal. Itu saya mesti masuk motor bagus sekali. Itu sudah pasti kita jangan masuk, ya, selalu waktu seringnya. Kenapa? Mesti terjaga. Coba ada rumah jauh, ada waktu lamban, ngerti-ngerti masuk harus kumat, belum siap. Terus jauh. Jadi jelas rasanya ya. Kenapa sih kok ini rumah dekat masjid? Tapi Nabi yang mengatakan liyuqimu sholat agar anak istriku menjaga sholatnya ya Allah dengan
Kemudian minta doa berikutnya, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati manusia condong kepada mereka. Dengan terjemahkan, ya Allah, buatlah orang itu nyaman dengan anak istri hamba. Kirimlah tetangga yang baik. Ya. Ini saya pernah dapat ijazah dari kiai itu. Dan anaknya di pondok nggak kasar tapi baik. Ijazah itu pasti istilahnya doa wirid khusus. Nah ini doa ini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Sering-sering anak di pondok itu nggak kasar karena dibully. Itu kan doa, ya Allah, kirimlah untuk anak, untuk teman-teman yang baik. Insya Allah pakai doa ini, Allah kirim teman-teman yang baik ke anak kita. Ya, ketemu foto yang kenalan, ngomong, ya, sabar. Nanti foto ya sama di masyarakat, di mana-mana ya selalu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan maka dengan doa orang tua ini, Allah kirim orang terbaik 30 oleh Allah, dikirimlah musafir-musafir yang baik ketika punya air zam-zam dan tinggal di Bali. Itu mereka Bali cukup dan kumpul jadilah penduduk Mekah itu bermula dari Tuhan itu. Terakhir, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berilah rezeki dari buah-buahan. Dengan yang baca keterangan tafsirnya, jadi bisa terpana ya. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim kok berdoanya tidak nyambung? Tapi di awal dia mengatakan, ya Allah, anakku tak tempatkan di lembah tak tentuan, di lembah tak tumbuh satu tanaman. Kok tiba-tiba dia doa, ya Allah, berilah mereka rezeki buah-buahan. Memang ada buah tumbuh dari batu. Jadi Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita, jangan batasi kemampuan Allah. Mintalah yang tidak masuk akal sekalipun kepada Allah. Allah malaskannya. Jangan batasi dia. Apalagi doa itu begini, ya Allah, berilah rezeki terbaik. Kalau engkau berkenan enggak apa-apa. Dengan doa kita itu enggak cetok ya, enggak mantap. Mintalah firdaus titik, jangan ya Allah saya minta firdaus. Nek patut jenengan sama pun patut ke monggo delek pundi. Jadi doanya orang yang pesimis gitu ya, doanya ya optimis saja. Nabi Ibrahim mengerti bumi Mekah itu gak ada air, dan beliau mantap doanya, ya Allah beri mereka di sini buah-buahan. Gak tanggung-tanggung Pak, mintanya buah-buahan dari negeri yang tidak tumbuh satupun